Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Noviana, SPDI. Saya adalah mahasiswi PPG Angkatan 2 LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo. Kali ini pada tanggal 29 November 2021 saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar di lembaga pendidikan saya di MTS Darul Ulum Waru Sidoarjo dengan sistem luring atau tatap muka. Kegiatan ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas uji kinerja. Selamat menyaksikan. Dengan keadaan sehat walafiat. Jika selama ini kita belajar di kelas, maka khusus untuk hari ini kita belajar di sini di lab bahasa, ya. Karena hari ini bermain peran atau role playing. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Bu Novi ingin kita mengawalinya dengan bacaan doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita berjalan lancar dan kalian memperoleh ilmu yang bermanfaat. Sekarang kita lanjutkan untuk absen terlebih dahulu. Ahmad Athaillah Firmansyah hadir, bagus. Ahmad Farhan hadir. Raisya hadir, Bu. Rifki hadir. Rizka hadir. Zari hadir. Oke, terakhir Zafira. Alhamdulillah. Ternyata yang tidak hadir satu anak, semoga yang sakit diberikan kesembuhan, dan bagi kita yang sehat untuk selalu bersyukur. Nah, jika pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang apa? Adab kepada guru. Minggu sebelumnya lagi kita sudah membahas tentang adab kepada orang. Nah, semuanya masih ingat nggih? Bagaimana macam-macamnya adab kepada orang tua, bagaimana macam-macamnya adab kepada guru. Apakah setelah memulai pelajaran kemarin kalian sudah mengamalkannya? Sudah. Alhamdulillah, kalian anak-anak hebat. Apakah ketika diperintah oleh orang tua ada yang membantah? Tidak. Apakah ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru salim? Salim. Apakah ketika pelajaran dimulai, meskipun tidak dengan Bu Novi, dengan semua guru, kalian melaksanakan pembelajaran dengan tertib? Ya. Sopan? Ya. Adakah yang membantah Bapak Ibu guru? Tidak. Apakah di setiap doa kalian selesai sholat kalian mendoakan orang tua dan Bapak Ibu guru kalian? Ya. Alhamdulillah. Semoga seluruh kebaikan yang kalian lakukan dibalas oleh Allah berupa pahala dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, anak-anakku, untuk pertemuan hari ini kita akan bermain peran atau rolling playing. Di sini Bu Novi sudah menyiapkan ada alat
sebagai pemeranan. Sebelum kita bermain peran, Bu Novi akan menjelaskan terlebih dahulu materi hari ini mengenai hikmah, kemudian contoh-contoh adab kepada orang tua, kemudian juga ada lagi contoh film pendek ya tentang anak yang berani kepada orang tua, adab kepada guru, dan yang terakhir berani kepada guru. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian lihat layar interaktif berikut. Oke, adab kepada orang tua dan guru. Di sini Bu Novi akan menjelaskan tentang contoh-contoh adab kepada orang tua dan guru dan juga kebalikannya. Oke, yang pertama yang akan Bu Novi sampaikan adalah KD, kompetensi dasar kita, yaitu mempraktikkan adab kepada orang tua dan guru. Kemudian IPK atau indikator pencapaian kompetensi kita yang yaitu mensimulasikan secara berkelompok di depan kelas adab kepada orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah selama mengikuti proses pembelajaran pada hari ini, Bu Novi berharap kalian semuanya memperoleh satu, membangun jiwa kewajiban menerapkan adab yang baik kepada orang tua dan guru. Yang kedua adalah membuktikan perilaku terbiasa menerapkan adab yang baik kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, kalian akan mengemukakan pengertian dalil dan juga contoh serta hikmah menerapkan adab kepada orang tua dan guru. Dan yang keempat, membiasakan contoh perilaku adab yang baik kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan kreatif. Oke. Nah, coba bahan pembelajaran kalian apakah sudah dibawa? Yang pertama, buku paket akidah akhlak sudah dibawa? Sudah. Terus, buku tulisnya sudah dibawa? Sudah. Alat tulis? Sudah. Dan juga LKPD yang nanti akan Bu Novi berikan kepada kalian. Coba sekarang silahkan amati video yang ada di dalam YouTube sebagai berikut. Jelek, murah. Kamu ngerti gak sih perasaan aku? Aku bosan hidup miskin. Papa beli nasi, makan dulu. Astagfirullahaladzim.
Makanya Nan, mumpung orang tua masih ada, perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan kedua orang tua kalian yang sudah memberikan pengorbanan yang lebih kepada kalian. Karena apa? Kasih sayang orang tua sepanjang zaman, sedangkan kasih sayang seorang anak sepanjang gala. Sekarang kita lanjutkan yang kedua. Siswa berani kepada guru. Oke. Kalau nonton filmnya pasti kalian suka. Sudah pada lihat semuanya. Film di Lar. Oke. Kita simak. Coba kalian lihat. Kami di sekolah belajar bukan untuk dihajar. Kami nakal wajar karena kami sekolah bayar. Benarkah ini? Benarkah ini? Salah. Jangan sampai kalian mempunyai pikiran bahwasanya kalian di sini sekolah, kalian sudah bayar, jadi kalian seenaknya. Bisa jadi kamu dimarahin bapak ibu guru, kemudian dijewer bapak ibu guru, itu untuk mengingatkan kalian. Karena apa? Bapak ibu guru sayang sama kalian. Kalau tidak sayang sama kalian, maka kalian dibiarkan kalian melakukan kesalahan. Nah, jadi video yang ada di YouTube ini, apakah harus kita tiru? Tidak, karena ini adalah salah satu contoh bukan mencerminkan adab yang baik kepada guru, tapi sebaliknya. Sekarang lanjut. Nah, ini kebalikannya. Kalau yang tadi berani kepada guru, seorang siswa yang berani bahkan sampai berani menghantam guru. Kalau yang sekarang kita lihat contoh bagaimana sih adabnya seorang siswa kepada guru dalam video berdurasi pendek ini. الجنان والفوز والغنيمة فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة بالرفق بالسخاء نفوسنا سليمة والصدق والوفاء قلوبنا حليمة ما قيمة الوجود إن اختفى صميمه وزالت الحدود وجانا جحيم عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة. Video yang ketiga bercerita tentang adab seorang murid kepada guru. Dari video tadi kita dapat belajar bagaimana sih jika seumpamanya ada guru yang berjalan, kemudian apakah guru tersebut harus berjalan bersamaan dengan murid, ataukah murid yang harus menunggu guru dulu yang berjalan? Betul, menunggu guru dulu yang berjalan. Yang kedua apa? Salim, betul. Salim kepada guru. Kalian pun juga tahu bagaimana tata cara yang salim yang benar kepada guru. Kemudian yang ketiga apa lagi? Menundukkan kepala ketika berjalan di depan guru. Pintar sekali, betul. Yang sekarang lanjut pada video yang terakhir, yaitu adab kepada orang tua. Nah, video yang terakhir ini sangat terkenal. Kalian pernah mendengarkan kisahnya Uwais? Pernah ya? Nah, bagi yang belum pernah, mari kita simak bersama-sama.
Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anakku, kemarilah sebentar nak. Baik ibu, apakah ada yang engkau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu ibu. Katakan padaku, apa permintaan ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Sampai pada akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Untuk sekarang, silakan kalian buka buku tulis kalian semuanya. Silakan dibuka buku tulisnya. Kalian buat pertanyaan, jangan lupa seperti biasa menggunakan 5W1H mengenai keempat video tersebut. Silakan dimulai dari sekarang. Udah, itu sendiri-sendiri. Sudah dapat berapa pertanyaan? Masih satu. Buku mana? Kelupaan. Ya udah, kalau gitu silakan ditulis di LKS. Cari lembaran yang kosong. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Selanjutnya, tadi sudah ya membuat komentar, kemudian membuat pertanyaan. Sudah semua kan? Sudah, bagus. Selanjutnya, kerjakan LKPD. Nah, Bu Novi akan berikan LKPD. LKPD ini nantinya adalah digunakan sebagai bahan diskusi kalian. Sebelum kita memulai diskusi, ya, mari kita bermain peran. Di sini ada alat-alat yang digunakan untuk bermain peran. Bu Novi akan membagi menjadi 4 cerita.
depan tadi maksudnya. Perwakilan setiap kelompok 8 anak silahkan maju ke depan untuk memilih amplopnya. Silahkan. Oke. Mendapatkan apa? Tito mendapatkan apa? Perilaku yang tidak mencerminkan adab kepada orang tua. Perilaku yang tidak mencerminkan adab kepada orang tua. Coba, ya, apa nak? Perilaku yang mencerminkan adab kepada orang tua. Yang ngomong beratapan. 3. Sarapan Ismail. Pak, aku bukan sekolah di ya tiada tinggi. Mau kalah ilmu. Iki sangune, Nduk. Nggih, hati ning dalan. Nggih, hati. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah ya, Pak. Anak-anak wis budal sekolah. Semoga ilmu ini bermanfaat. Amin. Assalamualaikum. Cak pegele teko pasar. Pak anakmu ning ndi? Iku lo paling main game. Ya Allah, dikongkon sembayang, kanang sembayang. Ya siap, Bu. iki ku seru. Oh, HP-mu jangan tak banting. Ngurus. Ya wis tak banting ah. Pak anakmu lho, Pak. Ono apa sih, Bu? Iku lho anakmu dikongkon sembayang, kanang sembayang. Nak, lek dadi anak ojo durhaka ambek wong tuwa. Dirungokno. Yo. Cuk, ayo ae. Kasih tahu HP-mu iku. Yo. Ya wis saya salat ndang. Yo. Berarti wajib. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini kita belajar tentang adab ya. Jadi adab itu adalah sopan santun. Oke, ada yang bertanya? Saya Bu izin bertanya. Ya, bertanya tentang apa? Apa itu macam-macam? Adab yang pertama adalah mencintai dan sayang kepada orang tua. Yang kedua, menaati keduanya. Dan yang ketiga, menabung dan menafkahi orang tuanya. Sudah paham? Sudah. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Kakinya kok gini sih, Nak? Turun. HP-nya dimasukin. Dimasukin. Kemarin Ibu menjelaskan tentang apa? Nggak tahu. Kemarin Ibu menjelaskan tentang alat tercela. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang adab kepada orang tua dan guru. Apakah kalian tahu apa itu adab? Enggak. Itu kakinya diturunin, Nak. Adab terhadap orang tua. Kedua orang tua merupakan perantara adanya manusia. Orang tualah didengerin, Nak. Apa sih, Bu? Nanti kalau kamu ngomong aja, kamu nggak akan paham sama apa yang Ibu jelaskan. Sekian materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunya Pak jelas banget ya. Ayo, Fred. Semangat. Ayo. Oke, alhamdulillah kita semuanya sudah bermain peran. Bagaimana? Seru nggak? Seru. Apakah mau mengulang lagi permainan? Mau. Oke, jadi bagaimana? Perbedaannya antara kita belajar hanya dengan membaca dan melihat video dengan ditambahkan dengan bermain peran. Lebih mengena mana? Bermain peran atau tidak? Bermain peran. Nah, itulah fungsinya dari kita hari ini menggunakan metode pembelajaran rolling playing. Karena tujuannya adalah agar kalian lebih bisa memahami tentang adab kepada orang tua dan guru serta kebalikannya. Setelah
mengerjakan LKPD yang sudah diberikan oleh Bu Novi. Di situ ada 5 pertanyaan. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing dengan materi yang sudah disampaikan Bu Novi melalui video pembelajaran tadi, nggih. Sama ketika kalian semuanya bermain peran. Bu Novi kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Dimulai dari sekarang. Yang kompak ya? Iya. Gimana yang atas? Ada kesulitan? Tidak. Alhamdulillah, sudah selesai semuanya? Sudah. Setelah diskusi bersama, presentasi per kelompok. Yang mau presentasi duluan siapa? Saya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kita tadi. Contoh perbuatan baik pada orang tua adalah berpamitan kepada kedua orang tua sebelum keluar rumah. Contoh perilaku buruk kepada orang tua, membantah perintahnya. Contoh perbuatan buruk pada guru adalah menggibahi guru. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good job anak-anak. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah melalui beberapa rangkaian proses. Mulai dari yang pertama, kita sudah melihat video yang ada di YouTube tentang contoh adab kepada orang tua, adab kepada guru, kemudian juga contoh anak yang tidak berbakti kepada orang tua dan juga anak yang berani kepada guru. Dari semua pembelajaran kita pada hari ini, dengan kita melihat video, bermain peran, kemudian kita berdiskusi, presentasi maju ke depan, yang terakhir adalah menyimpulkan. Bu Novi ingin ada satu anak yang menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Silahkan, siapa yang berani untuk maju menyimpulkan? Saya. Oke. Bu Novi akan memilih karena semuanya sangat bersemangat. Bu Novi pilih Felis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari materi yang Bu Novi ajarkan hari ini adalah dalam bermain role play tadi, video pertama menceritakan tentang adab kepada orang tua, yaitu berpamitan sebelum berangkat ke luar rumah, adab terhadap guru, yaitu mendengarkan materi guru, dan yang terakhir adalah berani terhadap guru, yaitu menggibahi guru. Sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bu Novi menyimpulkan, di yang paling akhir, Bu Novi akan memberikan apresiasi kepada kalian seperti biasa, sebagai bentuk ucapan selamat Bu Novi kepada kalian, karena kalian sudah menjadi siswa-siswa yang hebat, yang berani, yang mengikuti pelajaran dengan baik. Untuk kelompoknya Iqbal. Oke, silakan Iqbal, akan maju ke depan. Berapa anak tadi? 4 anak. Bapak, Ibu, Mbak Ana. Selanjutnya, Bu Novi juga akan memberikan reward kepada Felis. Silakan. Sama-sama. Setelah kita mengikuti proses pembelajaran hari ini, kita akhirnya tahu bagaimana sih sebenarnya cara kita berbakti kepada orang tua, bagaimana cara kita berbakti kepada guru. Kita langsung praktek di sini. Kemudian tidak lupa juga kita tadi
bagaimana anak yang berani sama orang tua dan juga berani kepada guru. Yang terpenting di sini yang Bu Novi sampaikan adalah yang baik itu yang dilakukan, sedangkan yang buruk jangan dilakukan. Contohnya, tidak boleh membentak orang tua, tidak boleh berani terhadap orang tua. Kalau disuruh orang tua berbuat baik, langsung berangkat. Ketika kita diajarkan oleh orang tua yang baik, itu harus kita kerjakan dengan segera. Nah, yang tidak boleh adalah kita berani kepada orang tua. Contohnya tadi membentak orang tua, itu tidak boleh. Kemudian saling dengan orang tua harus dengan yang sopan. Kemudian kepada guru juga. Tadi sudah bermain peran bagaimana cara kita berbuat baik kepada guru, beradab kepada guru, yaitu salim. Kemudian ketika guru mendengarkan, ketika guru menerangkan, siswanya mendengarkan dengan baik, tidak ada yang celometan. Kemudian ketika mau bertanya, instruksi dulu, angkat tangan, tidak boleh anggar ngomong. Ketika ada guru yang berjalan, maka kita harus mendahulukan guru, tidak boleh mendahuluinya atau berbarengan. Itu adalah beberapa adab. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana agar kita tidak sampai melakukan berbuat buruk terhadap guru. Contohnya tadi, tidak boleh membentak guru. Ketika guru menerangkan, nggak boleh ngomong sendiri. Apalagi izin ke kamar mandi sampai waktunya habis, nggak balik. Begitulah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Nah, pelajaran untuk minggu depan, kita sudah memasuki materi yang baru, yaitu kisah keteladanan Nabi Musa. Oleh karena itu, tugas kalian adalah silahkan kalian belajar di rumah, kalian baca buku kalian mengenai keteladanan Nabi Musa, agar pembelajaran kita besok bisa berjalan dengan lancar dan kalian bisa memahami materi yang Bu Novi sampaikan. Sekian dari Bu Novi, mohon maaf. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah. Bu Novi berharap semoga pembelajaran hari ini benar-benar bermanfaat dan kalian bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dan kita tutup dengan doa, nggih? Berdoa mulai. A'udzubillah